Halo Sobat Jurnalis TV, aksi demonstrasi di sejumlah titik kembali diwarnai insiden pembakaran, mulai dari gedung DPR di Makassar dan Bandung, halte, jembatan, Museum Cagar Budaya Hindia Belanda, dan masih banyak lagi. Peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang menilai sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah, namun ada pula dugaan provokator yang sengaja memperkeruh suasana. Lalu, siapa dalang dibalik insiden ini dan bagaimana dampaknya bagi citra gerakan massa? Mari kita simak apa kata mereka terkait kontroversi aksi pembakaran dalam demonstrasi ini. Menurut saya kalau masalah pembakaran itu kan sebagai bentuk massa ya, sebuah bentuk ekspresi seorang demonstran bagaimana suara mereka itu nggak didengar gitu. Tapi apakah ada dalang di balik kericuan itu pasti gitu. Karena pasti ada yang memanfaatkan sebuah situasi Indonesia saat sedang genting-gentingnya, saat sedang krisisnya, mereka akan melakukan sebuah provokasi gitu. Oh ya, menurut saya sih pembakaran di lokasi demo itu tidak harus dilakukan ya, walaupun demonstrasi atau unjuk rasa diperbolehkan dalam undang-undang, namun alangkah baiknya masyarakat maupun pengunjuk rasa melakukan dengan damai, toh walaupun melakukan dengan damai juga didengarin oleh pemerintah maupun DPR. Mungkin ada pihak atau demonstrasi ya, mungkin ada juga yang kekecewaan terhadap pemerintah yang merugikan masyarakat. Kalau dari saya itu mungkin ada provokasi untuk membuat massa menjadi ricuh. Jadi sebenarnya adanya itu tuh hanya membuat kericuhan atau biar menjadi keadaan semakin chaos atau rusuh gitu. Pasti ada. Pertama ya pasti kan kita balik lagi waktu demo itu kan ada penjarahan kan. Mungkin bisa jadi yang kayak dimalingin barang-barangnya segala macam, dan mungkin juga ada semacam kayak mungkin kelompok atau orang asing dari luar mencoba untuk Indonesia itu agar membubarkan DPR sendiri gitu loh. Karena kan jika membubarkan DPR kan itu sama saja kayak membuat sebuah reformasi baru lah gitu. Mungkin, sangat mungkin kan udah ditangkap juga sama Polda Metro Jaya. Mungkin ada ya, mungkin motifnya provokatornya ada bayaran juga ya dari pihak luar yang tidak suka juga dengan negeri ini juga. Mungkin ya balik lagi ke awal, karena emang kita dari awal mendemo untuk satu hal yang kita tuju, untuk menyuarakan suara kita ke bangku DPRD ya, ke DPR. Nah, si provokatornya ini tuh jadi membuat isu lain untuk membuat kerusuhan di dalam kerumunan demo tersebut. Pastinya kalau dampak dari pembakaran itu ya, pastinya kalau kita sebagai masyarakat umum, sebagai pengguna langsung, pasti sangat terpukul juga karena kita sehari-hari menggunakan itu kayak jantung kita lah di situ. Tapi juga dari provokasi itu sendiri pasti bakal memanfaatkan itu sebagai bentuk kayak memecah belah kita gitu. Misalkan kayak itu sebuah aparat itu yang nyamar gitu, tapi juga ada yang bilang itu sebagai bentuk anarkis dari seorang demonstran. Banyak kan, contohnya yang di sebelah itu ada fasilitas publik seperti Transjakarta, haltenya itu dibakar, maupun MRT juga dibakar ya. Dan juga fasilitas publik lainnya yang terganggu seperti vandalisme di ruang-ruang publik itu ya, dan membuat masyarakat setelah itu jadi sulit untuk melakukan bertransportasi. Mungkin terhambat ya karena transportasi umum juga, apalagi busway dibakar kemarin pas demonstrasi, jadi terhambat soal perjalanan. Mungkin ya kalau dampaknya tuh dari halte Transjakarta dibakar atau yang lain-lain fasilitas umum itu menghambat orang-orang yang biasa menggunakan transportasi umum atau enggak fasilitas-fasilitas yang udah disediakan oleh negara.
Jadi pemakaiannya tuh jadi terhambat akibat pembakarannya itu. Saya harap sih pemerintah bisa segera untuk menanggapi ya, karena kan ini kan terjadi gara-gara komunikator dan komunikannya itu nggak jelas, dimana mereka akhirnya terjadi sebuah konflik yang dimana mereka nggak didengarkan gitu kan. Gara-gara mereka nggak didengarkan, mereka bersikap anarkis gitu. Saya harap pemerintah, pejabat publik dan aparat dan juga demonstran itu bisa dengan tenang, dengan menyampaikan aspirasinya dengan terbuka dan penuh dingin, orak dingin. Ya, sudah yang dilakukan pemerintah menurut saya sebagian sudah tepat ya, sebagian besar dengan meminta maaf, dengan juga berjanji untuk mengevaluasi kinerja baik DPR, TNI, Polri maupun juga pemerintah pusat dari kementerian dan presiden. Dan juga nggak didiamin para pendemo-pendemo yang terutama yang meninggal ya, dan juga yang luka. Ya seharusnya ya pemerintah juga makin evaluasi diri lah, termasuk DPR juga kan, ini kan awalnya dari ke DPR ya. Mungkin pemerintah harus lihat bahwa ya terhadap masyarakat, harus mendengarkan keluh kesah juga, semua harus didengarkan oleh masyarakat. Kalau dilihat sampai saat ini ya, dari aparat dan pemerintah tuh mungkin sudah mulai ada feedback atau jawaban dari atas tuntutan-tuntutan kita yang kemarin udah kita tuntut. Satu persatu mungkin sudah ada yang diselesaikan dari situ. Mungkin dari aparat sama pemerintah juga udah mulai pusing juga atas pembakaran fasum dan sebagainya. Pembakaran yang terjadi di tengah aksi demonstrasi kian memperumit dinamika demokrasi di Indonesia. Bagi sebagian kalangan, tindakan ini dianggap sebagai luapan kemarahan masyarakat yang sulit dibendung. Namun, tak sedikit pula yang menilai justru ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkannya untuk memberi citra negatif terhadap gerakan massa. Dengan hal ini, publik seharusnya bisa lebih kritis dalam menyikapi setiap peristiwa, sementara pemerintah bersama aparat harus transparan dalam mengungkap siapa dalang di balik kejadian ini. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Andina Fatrianisi pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.